naumus shaimi ibadatun. Ayo, yang di depan. Naumus shaimi ibadatun. Shaimi ibadatun. Ayo yang di belakang. Naumus shaimi ibadatun. Ayo yang perempuan. Naumus shaimi ibadatun. Naumu, tidur. Shaimi, orang yang berpuasa. Ibadatun adalah ibadah. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini statement ini sering disalahpahamkan, sehingga orang berpendapat, oh berarti kalau gitu kita tidur aja kalau puasa, soalnya ibadah. Sehingga banyak tidur daripada jaganya. Lebih banyak tidurnya daripada terjaganya. Padahal redaksinya naumus shaimi, bukan adalah kasratus shaim, kasratun naumi. Yang dikatakan Nabi itu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, bukan banyak tidur adalah ibadah. Dan juga ini jangan disalahpahamkan. Maksud Nabi itu orang yang berpuasa, dia beribadah, dia bekerja, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang menjadi ibadah, diniatkan sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Dia lelah, kemudian dia istirahat, dia tidur untuk charging, untuk mengecas kembali tenaga, energi agar kuat nantinya untuk ibadah lagi. Ini yang dimaksud ibadah. Bukan malamnya begadang, scroll, malamnya main game online, terus kecapean sampai subuh, sahur, tidur, bablas sampai maghrib. Ini ibadah? Oh, enggak. Dan kalau kita lebih teliti lagi, ketika dinamakan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi ibadah, apalagi kalau dipakai waktunya untuk baca Al-Quran, apalagi bila waktunya dipakai untuk belajar, apalagi bila waktunya dipakai untuk mencari nafkah, bekerja, melakukan hal-hal yang positif yang lainnya, tentu lebih banyak pahalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini di bulan Ramadan ibaratkan masuk ke dalam satu mall. Di dalam mall itu banyak sekali diskon, promo besar-besaran. Itu siapa yang mau beramal ibadah itu promonya akan dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunat di bulan lain, bulan Ramadan, pahalanya seperti amalan wajib. Amalan yang wajib dalam bulan puasa itu pahalanya 70 kali lipat, bahkan bisa lebih di bulan Ramadan. Itu Allah berikan diskon besar-besaran hampir 100% terhadap dosa-dosa kita, sehingga Allah berikan ampunan sebanyak-banyaknya. Semoga harapan kita Allah berikan ampunan kepada kita, sehingga nanti habis puasa Idul Fitri kita hari raya, benar-benar kita merayakan kemenangan. Id artinya kembali, Fitri artinya fitrah, kembali kepada kesucian. Kita bersih keluar dari bulan Ramadan seakan-akan tak berdosa, bagikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita masuk ke dalam mall ini banyak sekali promo-promo. Banyak barang-barang branded nih yang bermerek. Lah masa kita ngambil yang murah-murahan? Kita bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa melakukan sholat sunnah dan amalan ibadah yang lainnya. Masa kita lebih milih tidur? Ini sebagai teguran untuk pribadi al-fakir yang menyampaikan dan juga umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jangan diartikan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, sebagai satu alasan. Kata Nabi, tidur orang puasa ibadah, ya udah kita banyakin tidur aja. Habis sahur, sholat tidur, zuhur sholat tidur, asar sholat tidur, buka baru bangun lagi. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kata ulama, salah satu
solusi bagi orang yang gemar bermaksiat ataupun orang yang punya circle hidup di lingkungan yang memang negatif, kata ulama salah satu solusinya adalah tidur. Kenapa? Karena kalau kita tidur ya kita nggak bisa maksiat. Kalau kita tidur kita bebas daripada mendengar ghibah, ada gosip dan lain sebagainya. Kalau kita tidur terjaga mata ini, telinga ini, mulut ini, pikiran ini, hati ini daripada bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau seandainya memang nggak ada pilihan yang lain, ya paling banter puasa, tidur sebagai sarana ibadah yang terbaik, bisa jadi itu sepertinya yang terbaik. Tetapi apabila kita meninjau kepada bulan Ramadan yang dalam firman Allah Ta'ala dikatakan ayyamam ma'dudat, cuma hitungan hari puasa itu nggak lama, dan belum tentu kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Sungguh sangat sia-sia dan rugi apabila kita tidak memaksimalkan potensi yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, karena belum tentu kita akan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Saya ulang apa yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Para sahabat itu, para tabi'in berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah sampaikan mereka untuk bulan Ramadan. Setelah sampai bulan Ramadan, mereka full-fullan beribadah, menyingsingkan lengan baju, habis-habisan untuk beribadah. 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa lagi agar Allah terima amalan beliau. Apa doa yang sering mereka bacakan? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakan saya, sehatkan saya, jiwa dan raga, panjangkan umur saya agar saya sampai ke Ramadan. Kita kadang nggak minta untuk disampaikan ke Ramadan, tapi Allah berikan Ramadan untuk kita. Kemudian doanya wasallim li Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan untuk saya bisa menunaikan hak-hak Ramadan secara sepenuhnya, sehingga tamu yang mulia yang telah datang kepada kita, kita bisa memuliakannya semestinya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah Ramadan ya Allah, karena penerimaan ibadah itu adalah hak prerogatif Allah, suka-suka Allah. Kita hanya bisa berusaha menunaikan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan, semuanya kembali kepada Allah. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih di atas segala perhatian. Semoga amal ibadah kita Allah terima dengan sebaik-baiknya penerimaan, dan semoga kita mendapatkan sebaik-baiknya pembalasan. Dan juga semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala untuk menyempurnakan Ramadan dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.